Bismillahirrahmanirrahim. Merawat ibu yang baru melahirkan. Nah, pola kita konsumsi selama kita belum hamil, selama hamil, itu sangat berpengaruh kepada proses kelahiran dan pasca melahirkan. Nah, dengan era yang seperti ini, banyak hal yang membingungkan akhirnya karena apa? Karena informasi dibuka lebar, ada perbuatan A, B, C, D, hanya kita harus memilih. Tapi tidak mudah untuk memilih, hanya kita seringkali membiarkan. Termasuk pendapat yang pertama tadi, pola konsumsi kita selama kita hamil dan belum hamil sangat berpengaruh pada kesehatan pasca melahirkan. Hamil itu sendiri adalah sebuah momen yang luar biasa, yang tidak mudah, momen yang penuh tantangan, momen yang luar biasa berat ya. Mengandung selama 9 bulan, membawa beban seperti itu di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lepas, yang akan selalu ada di dalam perut kita setiap waktu, sepanjang hari. Nah, itu sudah sangat melelahkan. Ditambah lagi pola konsumsi yang itu tidak baik juga akan memengaruhi cepat tidaknya tubuh mengalami kondisi yang kelelahan ya. Ototnya kaku misalnya, hanya dari otot kaku aja luar biasa ya. Pembuluhnya kaku, kemudian tulangnya mengsle, sedikit bergeser. Nah, itu juga bisa ya. Luar biasa. Faktor psikologis dan faktor non-psikologis jelas berpengaruh. Cara kita menghadapi kelahiran, kehamilan jelas berpengaruh. Tubuh yang sehat akan membantu kita untuk berpikir dengan baik, dengan cara yang baik. Itu tidak bisa dilepaskan ya. Dengan begitu, maka kelahiran atau melahirkan itu menjadi proses yang ringan sehingga hanya perlu menghadapi perawatan fisik. Tapi kalau mentalnya, psikologisnya masih belum positif, maka beban tubuh akan semakin besar. Lebih mudah mana menstimulus positif tubuh dengan mental atau psikologis kita atau ruhiyah kita? Tubuh itu lebih mudah ditenangkan. Dengan tubuh yang tenang akan lebih mudah untuk kita berpikir lebih positif lagi. Itu suatu hal yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi batasan perawatannya ini kita batasi pada perawatan fisik ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan setelah melahirkan itu adalah kecukupan nutrisi atau sumber di dalam tubuh, sumber nutrisi yang sudah di dalam tubuh atau sumber yang mudah diolah oleh tubuh sehingga menjadi cadangan yang baik untuk segala hal yang diperlukan oleh tubuh ya. Kenapa begitu? Ketika kita sudah kelelahan selama hamil, mau tidak mau ya, karena itu adalah momen yang besar, itu asam lambung cenderung positif, stabil naik. Setelah melahirkan itu proses melelahkan ya, itu juga belum sempat kita istirahat, terus kita sudah harus menyusui ya. Itu juga proses yang melelahkan ya, sebuah tanggung jawab yang menuntut kesehatan yang tinggi. Jadi yang pertama dengan mengantisipasi atau memang kondisi tubuh kita sedang ngedrop asam lambung tinggi, otomatis pencernaan tidak berjalan dengan baik. Sebagai nomor 1 nutrisi ya. Nutrisi ada Wak, itu insya Allah bagus, sangat multifungsi ya, juga bisa membooster ASI. Kalau boten bisa pakai produk yang lain yang ada di pasaran. Mau pakai spirulina itu banyak macamnya, bertingkat-tingkat kualitasnya. Kalau kita mengejar murahnya, yang penting adalah kita jujur kepada Allah karena memang segitulah kemampuan kita ya. Yang penting kita adalah mengejar rahmatnya, jangan mengejar harganya. Nutrisi ada Wak 300.000, insya Allah juga multifungsi manfaatnya. Kemudian kalau memilih yang lain seperti spirulina atau super green food atau yang lainnya sari kurma, apalagi ya yang lebih alami yang belum diolah misalnya kurma aslinya, kemudian mungkin apa kok lupa biji-bijian ya, kemudian juga bisa jadi sayur mayur itu. Nah, usahakan sekali lagi mengejar rahmat Allah. Jangan mengejar harganya, mengejar rahmatnya. Niatkan yang baik, maka semuanya akan barokah. Keberkahan di era sekarang sepertinya satu hal yang abstrak. Semua tergantung pada diri kita sendiri, keyakinan sendiri. Padahal yang namanya keberkahan itu adalah satu hal yang nyata. Bagaimana cara kita berpikir, itulah wujud dari keberkahan yang akan kita peroleh. Nah, kalau tubuh kita sedang lelah, paling enak itu mengkonsumsi yang sudah diolah.
daripada mengkonsumsi yang masih bahan yang mentah. Itu jika kita ada kemampuan. Yang olahan yang sudah diberi tambahan ilmu itu lebih baik, lebih besar keberkahannya pada satu aspek ya, karena itu sangat luas luar biasa. Kalau dibahas semuanya di sini tidak cukup ya, tidak cukup datanya, tidak cukup juga HP-nya untuk menyimpan. Jadi kalau kondisi kita memang butuh pulih yang cepat dan sebaiknya ibu hamil memang pulih cepat mengkonsumsi herbal yang sudah atau makanan yang bernutrisi tinggi yang sudah diolah itu sangat baik. Kategori baiknya itu dia tidak bersifat panas akan jauh lebih ideal ya, tapi dia bersifat sejuk bukan panas. Kalau yang di kapsul otomatis dia panas kehilangan banyak kadar airnya. Sementara mari kita perhatikan semua makhluk hidup mengandung air. Semua makanan, semua sayuran maksud saya kadar airnya sangat-sangat tinggi mencukupi. Jadi kalau dia harus dikeringkan dulu, dia kehilangan beberapa elemen. Meskipun itu tetap saja dalam konteks Allah Al-Syakur, Maha Baik, luar biasa, tetap akan bermanfaat. Okay? Nah, nutrisi terapi Adawa itu dibuat dengan tidak mengesampingkan hal itu ya. Tubuh kita banyak air, dunia juga lebih banyak, perbandingannya lebih banyak yang perairan daripada daratan. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Tapi sekali lagi karena Allah Syakur Maha menghargai ya. Jangan khawatir usaha kita tidak akan sia-sia. Allah betul-betul subhanallah maha luar biasa. Yang penting tadi itu ya, jujur tidak bermaksud untuk pelit ya. Nah, kecukupan nutrisi ini akan membantu pulihnya ibu untuk memulihkan dirinya sendiri dan juga memenuhi kewajibannya menyusui ya, merawat putra-putrinya. Kemudian setelah itu terapi fisik itu sangat penting. Terapi fisiknya apa saja yang penting terapi fisik, akupuntur boleh, akupressure boleh, pijat urut itu juga boleh, bekam itu juga boleh. Apa saja yang menurut kita itu baik. Kalau dari saya apa? Dikombinasi itu jelas baik karena Allah Maha Tunggal, maka Allah menciptakan semua berpasang-pasangan dan dari seorang Adam kemudian hadirlah Ibunda Hawa, maka dikombinasi itu jauh lebih baik ya. Kita kombinasi antara akupressure dengan pijat. Akupressure itu pijat yang menggunakan tekanan satu titik ya. Sementara kalau urut satu titik itu di urut-urut maju mundur. Kemudian kita bisa kombinasi juga dengan akupuntur dan juga dengan bekam. Itu rawatan terapi fisiknya. Nutrisinya sudah, terapi fisiknya sudah. Nah, terapi fisiknya itu tidak hanya sekali ya, bisa diulangi beberapa kali. Jika memang memungkinkan bisa seminggu sekali. Makanya kalau suami mau belajar, Allah tuh subhanallah luar biasa ya. Luar biasa sekali, betul-betul kita berjalan berlari, kita 1 depa Allah 10 depa, luar biasa. Emek atau disentuh, dipijat-pijat di dalam manapun insya Allah manfaat. Jadi kalau pasangan kita, suami kita atau panjenengan sebagai suami mau meluangkan waktu untuk mijat istri itu akan sangat bagus ya. Kemudian sebulan sekali bisa panggil profesional. Wonten nggih, seminggu sekali profesional. Ya dimohonkan dengan niat baik pasti Allah akan memudahkan. Nah, kalau memang memungkinkan dengan kondisinya bisa mencari referensi peregangan-peregangan atau yoga-yoga ringan. Peregangan stretching ringan itu sangat sederhana sekali, manfaatnya luar biasa. Sekedar kepala ditundukkan, tangan di atas kepala, ditekan sedikit, nah itu luar biasa. Kemudian didongakkan, ditekan sedikit, ke kanan ke kiri, sedikit, itu luar biasa. Atau duduk, kemudian kita tekuk badan kita menyentuh semampunya ya, kata kuncinya olahraga itu semampunya, step by step, tidak memaksakan diri ya. Kalau memang perutnya masih belum nyaman, hanya sekedar menekuk sedikit saja itu sudah sangat bagus nggih. Kemudian mengangkat tangannya membentuk sudut siku, kemudian kita pegang nggih, diangkat diletakkan di lengannya itu ditekuk, kemudian tangannya otomatis di belakang kepala nggih atau di punggung. Nah, itu juga luar biasa efeknya. Yang sederhana itu luar biasa. Sebagaimana dawuh Rasulullah yang sedikit lebih baik daripada ada ya, ibadah itu yang penting lantur, yang penting rutin, komitmen meskipun sedikit itu jauh lebih baik. Nah, kalau sudah apalagi mau tidak mau butuh matahari. Allah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini dengan sempurna. Allah memasangkan matahari untuk kita, cahayanya, panasnya, hangatnya itu bermanfaat sekali untuk kita. Dan berjemur di bawah matahari, beraktivitas itu akan lebih tepat ya. Di bawah matahari akan sangat membantu pulihnya.
kecukupan nutrisinya, kecukupan asupan gizinya, itu sampun, kemudian terapi fisik dengan pijat atau yang lain dan juga dengan olahraga juga sudah. Lalu yang berikutnya apa? Pola konsumsi. Di era seperti sekarang, di mana seorang yang dianggap sebagai ahli mengatakan minum es krim atau minum es yang banyak supaya janinnya tumbuh dengan baik. Nah, akhirnya sulit untuk percaya, bingung untuk percaya. Kalau saya bilang selama masa pemulihan, setidaknya masa pemulihan, kalau bisa tentu saja sampai masa menyusui selesai. Karena itu, ini dibahas di video saya yang lain, kenapa surga di bawah telapak kaki. Bukan menjadi ibu itu adalah tentang keikhlasan, tentang kesabaran. Allah asyukur, maha mensyukuri, maha menghargai. Allah asyukur, maha sabar bersama orang-orang sabar. Dan salah satu sifat penghuni surga itu adalah mereka yang pandai bersyukur dan mereka yang pandai bersabar. Nah, pedas, es itu luar biasa. Kemudian makanan yang mengandung air itu lebih utama daripada makanan yang tidak mengandung air. Cookies-cookies yang dipan-pan atau yang di oven atau cookies-cookies bukan cookies ya, cakes ya. Nah, itu juga pastry-pastry yang kering-kering itu sebaiknya juga termasuk kerupuk. Kerupuk itu kan juga tidak mengandung air. Dan makan yang mengandung MSG juga sebaiknya tidak. Kenapa? Kalau menurut saya makanan yang tidak mengandung air dan juga mengandung MSG itu bahan kimia, itu cepat sekali mengeringkan tubuh, menjadi banyak air, akhirnya membuat tubuh itu pembuluhnya kaku, hanya rasanya tubuh kaku semua, remuk semua ya, ototnya juga mudah kaku, jalur pernafasannya juga mudah terganggu. Padahal untuk bisa ASI itu sebetulnya sederhana sekali, hanya perlu diantaranya lambung yang sehat, kecukupan air, dan pompa jantung yang bagus, sehingga jalur yang dibutuhkan seperti saraf ya, kemudian kemampuan memompa ASInya untuk keluar itu juga akan sangat bagus. Hal yang sederhana itu seringkali kita lalaikan, kita selalu mencari hal-hal yang terkesan luar biasa yang rasanya hebat. Padahal hidup itu adalah sesuatu yang sederhana, dalam kesederhanaan itu ada kompleksitas. Dalam kompleksitas mengandung kesederhanaan. Nah, kalau kita sudah hamil yang kedua dan ketiga sangat penting sekali untuk merawat diri. Dan ini kalau kelahiran pertama juga akan sangat penting untuk kesehatan berikutnya dan mendatang. Jika itu bukan kelahiran pertama, berarti kita masih punya tanggung jawab panjang untuk membesarkan dan sebagainya, mendidik anak-anak kita. Jika ini adalah kelahiran pertama dan kita berniat baik untuk tetap berumah tangga dan kita berniat baik untuk membesarkan anak kita dan juga berniat baik untuk mempunyai keturunan lagi, maka supaya tenaga kita tidak habis, tubuh kita tidak remek, tubuh kita tidak rusak pelan-pelan, kalsiumnya banyak berkurang di gigi dan sebagainya, maka perawatan itu sangat perlu dilakukan sedini mungkin. Nah, mari kita rawat sesuatu yang sedikit itu jauh lebih baik, sesuatu yang rutin itu jauh lebih baik, sesuatu yang preventif itu jauh lebih baik. Sebagaimana seorang muslim diwajibkan untuk memikirkan masa depannya, berarti itu adalah preventif. Mana yang dipilih, surga atau neraka, diniatkan baik, kemudian dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk menuju ke arah tujuan yang kita tentukan. Rawatlah diri kita itu adalah makhluk Allah yang sangat berharga, karena kita harus bertanggung jawab, karena kita punya tanggung jawab yang besar, dan semua tanggung jawab itu menunjukkan niat baik kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, karena semua semangat kita untuk menjadi baik itu adalah di antara wujud untuk bersyukur kepada Allah atas semua yang dikaruniakan Allah pada kita. Hiduplah dengan panjang umur, kita mohon kepada Allah, dan panjang umur itu suatu yang sering dipanjatkan juga diusahakan. Hiduplah dengan sehat, jangan sampai anak-anak menanggung resiko karena kita tidak berpola hidup sehat dan tidak preventif. Padahal Allah sudah melimpahkan banyak karunia-Nya pada kita. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.